diseminasi tentang rencana proyek transformasi kepemimpinan sekolah atau yang disebut dengan RPTKS ya. Waktu kemarin saya telah melaksanakan dibuat pelatihan bakal calon kepala sekolah selama 10 hari. Nah, di mana di akhir diklat itu harus mendiseminasikan tentang RPTKS ini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai transformasi pembelajaran melalui optimalisasi Kombel di SDN 4 Sinantala, Kota Tasikmalaya. Apakah Bapak dan Ibu masih ingat apakah Kombel di sekolah kita namanya? Masih. Mas Agi itu singkatan dari apa Bapak Ibu? Maju Sauyunan Iya. Iya, jadi Mas Agi itu adalah Maju Sauyunan Iya. Nah, mengapa saya mengambil tema transformasi pembelajaran melalui aplikasi Kombel? Nah, saya kemarin melihat rapor pendidikan SDN 4 Sinantala itu berzona kuning. Nah, tapi artinya berzona kuning itu bukan berarti nilai rapor SDN 4 Sinantala itu menurun, bukan. Karena pada tahun 2023 rapor SDN 4 Sinantala itu rapor pendidikannya dalam literasi nilainya 88,96. Nah, pada tahun 2024 menurun menjadi 86,44 sekian. Nah, itu berarti bukan nilainya jelek ya. Nah, di dalam literasi itu, makanya saya di sini mengambil Kombel. Bagaimana caranya agar kita nilai rapor pendidikan SDN 4 Sinantala itu dapat meningkat kembali. Misalnya kemarin saya lihat nilai yang menurunnya itu di dalam literasi teks sastra. Nah, bagaimana caranya? Kita akan mengadakan Kombel, di mana Kombelnya itu nanti kita dimusyawarahkan dulu, harus ada kolaborasi antara Bapak dan Ibu guru serta dengan murid dan komite sekolah ya. Nah, di sini kita bukan Superman ya, tapi adalah super tim. Tidak akan ada artinya apa-apa saya bisa berdiri di sini tanpa ada tim dari Bapak, Ibu dan semuanya. Marilah kita harus berkolaborasi ya. Nah, untuk meningkatkan kualitas biar literasi teks sastra itu kita meningkat, apakah kita akan mengadakan pelatihan atau bagaimana? Nah, kalau kita akan mengadakan pelatihan, nanti kita misalnya di RKS itu sudah tercantum atau belum? Kalau belum tercantum, nah nanti kita mengadakan perubahan. Setelah perubahan kita masukkan ke dalam RKT ya. Nah, setelah ke dalam RKT baru dimasukkan ke dalam RKAS. Nah, apakah di sana akan membutuhkan biaya atau tidak ya pelatihan tersebut? Nah, apabila membutuhkan biaya nanti kita masukkan biaya. Nah, kemarin saya lihat berkunjung, ada kunjungan ke sekolah mentor. Namanya itu adalah SD Negeri Kartika Sejahtera 1. Nah, di sini saya sangat tertarik sekali ya melihat pembelajarannya. Di sana ada setiap hari Jumat itu diadakan pembiasaan sholat duha. Setelah diadakan pembiasaan sholat duha, lalu dilanjutkan dengan latihan AIBK untuk khusus kelas 4-5. Nah, mengapa di SD Kartika Sejahtera 1 mengadakan pembiasaan AIBK? Karena mereka juga waktu tahun 2022 nilai raportnya itu menurun. Nah, setelah sekolah tersebut mengadakan pembiasaan sholat duha. Nah, setelah sholat duha itu khusus untuk kelas 4-5 diadakan untuk simulasi AIBK. Nah, di sana yang menjadi narasumbernya adalah yang menjadi proktor. Nah, jadi mereka itu satu persatu belajar bagaimana cara mengisi, misalnya cara mengisi username-nya, terus cara mengisi. Nah, setelah diadakan pembiasaan setiap hari Jumat, alhamdulillah di SD Kartika Sejahtera tersebut nilai rapor pendidikannya itu suka mendapat nilai yang baik ya, zona hijau ya. Nah, itu. Nah, mungkin itu bisa dimasukkan nanti ke dalam Kombel kita. Apakah kita juga mau melaksanakan hal seperti itu untuk meningkatkan nilai rapor pendidikan kita. Nah, yang kedua, misalnya kita akan mengadakan kemarin saya lihat juga nilai numerasinya itu menurun. Nah, misalnya bagaimana caranya sekolah kita biar numerasi sekolah rapor pendidikan kita meningkat? Misalnya akan membelikan kit matematika. Nah, nanti
nanti bisa dibicarakan dengan bendahara bos gitu ya. Kalau sudah terrealisasi masuk RKS ya alhamdulillah ya. Kalau tidak nanti bisa dimasukkan ke dalam perubahan gitu ya. Di dalam sebelum ke RKS itu harus ke RKP dulu. Nah, begitu mungkin Bapak Ibu. Nah, sekarang baiklah di sini kita akan melanjutkan mengenai tujuan umum. Adapun tujuan umum dari proyek rancangan transformasi kepemimpinan sekolah, yaitu tujuan umumnya adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di SD Negeri 49 Palai Kota Tasikmalaya. Nah, untuk tujuan khususnya adalah minimal 70% guru mampu merancang pembelajaran yang mampu meningkatkan partisipasi siswa dalam belajar selama 6 bulan. Maksud selama 6 bulan ini kita akan mengadakan, misalnya mengadakan pembel ya. Selama 6 bulan itu dilihat dulu. Nah, nanti apabila guru-gurunya sudah mengadakan pembelnya, misalnya melalui pelatihan, nanti bisa diterapkan ke peserta didik. Apakah dengan Bapak dan Ibu gurunya mengadakan pembel dan diberikan langsung kepada peserta didik, apakah nanti rapat pendidikannya itu akan meningkat, akan mengalami perubahan atau tidak ya? Nanti kita lihat. Nah, terus 80% guru mampu berbagi praktik baik dalam komunitas belajar selama 4 bulan. Nah, ini diharapkan nanti ya tujuan khususnya itu setelah melaksanakan pembel 4 bulan, 80% itu guru itu harus mampu berbagi praktik baik kepada peserta didik. Nah, terus yang ketiga adalah membangun ekosistem yang saling mendukung antar guru di sekolah. Nah, sasarannya di sini adalah guru 14 guru. Nah, kenapa saya di sini 14 guru? Karena Paudan itu kan penjaga sekolah kan bukan guru ya. Nah, jadi di sini saya memasukkannya guru itu ada 14 guru. Fokus pada kompetensi pedagogi. Nah, untuk siswa di SD 49 Palai itu terdiri dari 230 mahasiswa mendapatkan pembelajaran mendalam. Manajemen sekolahnya adalah tim kepemimpinan sekolah sebagai instruksional leader ya. Nah, selanjutnya adalah mengenai identifikasi. Identifikasinya di sini adanya kurangnya kolaborasi guru dalam merancang pembelajaran. Dan yang kedua adalah minimnya forum berbagi praktik baik antar guru di sekolah. Selanjutnya yaitu mengenai inovasi dan transportasi. Di sini inovasi dari proyek ini adalah perubahan paradigma dari model pelatihan satu arah menjadi ekosistem pembelajaran yang kolaboratif. Transformasinya adalah berbagi tantangan dan solusi di kelas secara terbuka. Yang kedua adalah rekan sejawat bisa memberikan umpan balik secara langsung. Yang ketiga adalah pengembangan praktik baik secara kolektif, dan langkah yang keempat adalah penghargaan bagi guru yang aktif ya. Jadi di sini harus memberikan reward bagi guru yang aktif ya. Selanjutnya adalah rencana kegiatan. Nah, di sini rencana kegiatan saya menjadwalkan setiap hari Jumat ya selama 2 jam. Mulai dari jam 3:30 sampai 3:30 sambil menunggu absen pulang ya. Nah, di sini misalnya untuk bulan yang ke-1, misalnya kita akan mengadakan pembel dimulai pada minggu ke-1 bulan September misalnya ya. Bulan ke-1-nya itu bulan September minggu ke-1. Nah, minggu ke-1 itu yang pertama berarti di bulan ke-1 itu kita mengadakan 1 kali ya pembelnya di dalam 1 bulan itu. Misalnya di sini akan melaksanakan sosialisasi proyek. Dan bulan yang kedua itu adalah pembentukan tim inti. Nah, setelah pembentukan tim inti, untuk minggu selanjutnya, minggu keduanya adalah identifikasi kebutuhan. Nah, untuk bulan ketiga di sini minggu yang pertama kita mengadakan pembentukan komunitas belajar guru di sekolah, dan untuk minggu yang kedua di bulan ketiga kita mengadakan pelatihan dan pendampingan. Untuk bulan yang keempat, nah di sini nanti bulan keempat itu 80% guru harus bisa berbagi praktik baik ya. Nah, untuk bulan keempat yaitu program berbagi praktik baik secara rutin ya. Nah, jadi setiap nanti guru itu program berbagi baik secara rutin di bulan keempat. Nah, untuk bulan kelimanya juga sama ya, yaitu program berbagi praktik baik secara rutin. Nah, untuk bulan ke-6-nya karena kita diprogramkan selama 6 bulan. Nah, di sini nanti kita akan melihat pengukuran keberhasilan. Apakah dengan kita melaksanakan pembel tersebut ya, apakah kita mengalami keberhasilan ya, bisa dilihat nanti misalnya di dalam rapor pendidikan di tahun 2025 ini. Nah, setelah itu
Di bulan ke-6 itu kita menganalisis data. Setelah menganalisis data, lalu kita merefleksikannya ya. Nah, selanjutnya untuk sumber daya dan pendukungnya itu adalah yang pertama, guru terdiri dari 14 guru sebagai anggota komunitas pelajar, kepala sekolah, dan pengawas bina. Sarana prasarananya adalah ruang untuk komunitas belajar, laptop, proyektor, dan internet. Adapun dukungan eksternalnya adalah Dinas Pendidikan KKB Lulus Mangkoko ya. Itu untuk dukungan eksternalnya. Misalnya kita akan mengadakan pelatihan dengan narasumbernya dari Dinas Pendidikan. Itu bisa dilakukan di KKB Lulus Mangkoko atau bisa juga. Nah, selanjutnya yaitu mengenai monitoring dan evaluasi. Nah, di sini monitoring dan evaluasinya itu yang pertama adalah indikator keberhasilan, yang kedua mengenai alat ukur, yang ketiga strategi dokumentasi, dan yang keempat refleksi dan umpan balik. Nah, dampak dan keberlanjutan di sini dampak yang diharapkannya yaitu kita bisa meningkatkan rapor pendidikan di tahun 2025 dengan nilai hijau ya, zonanya hijau, tidak kuning lagi. Nah, lalu potensi replikasi ya.